siang, Ibu Bapak yang kami hormati, Ibu Kepala SMA Negeri 1 Sungai Raya, Ibu Aisyah PD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA 1 Sungai Raya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya, nikmat-Nya, serta nikmat yang paling berharga untuk saat ini adalah kesehatan kalian, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah kita yang nanti akan dilakukan oleh para CGP Angkatan 7 SMA 1 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya. Mari kita berdiri, mohon kepada Ibu Joan untuk menyanyikan memimpin lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Joan, silakan. Dipersilakan Bapak Ibu. Berikutnya, marilah kita dengarkan pembacaan doa kepada Bapak Hamdani. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, agar acara pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan pembacaan doa. Namun kami mohon izin bagi yang beragama Islam untuk memimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa 'amalan mutakabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. وبجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Ini yang nampak. Berikutnya adalah sambutan dari Kepala sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya. Kepada Ibu dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Amma ba'd. Yang terhormat Wakil Kepala SMA Negeri 1 Surabaya, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022-2023, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, admin SMA Negeri 1 Surabaya. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kepastiannya pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya. Bapak Ibu, pertama saya ucapkan selamat kepada Ibu Nursiah SPD, Ibu Liza Asmi SPD, dan Ibu Indah Nopriani SPD, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022-2023, yang pada kesempatan ini akan melaksanakan diseminasinya. Bapak Ibu, diseminasi ini kalau kita lihat dari arti katanya itu adalah menyebarkan, memberitahukan ide atau gagasan atau hasil yang didapat dari sebuah kegiatan yang akan disampaikan kepada kita atau kepada khalayak ramai. Nah, diseminasi biasanya memang dilaksanakan dalam sebuah forum seperti ini. Saya mendukung penuh untuk kegiatan CGP ini. Kemarin teman-teman di waktu kita akan diseminasi lanjutkan, karena memang ini adalah program utama pemerintah Republik Indonesia, yang calon guru penggerak ini adalah calon pemimpin masa depan yang disiapkan oleh pemerintah, ya, CQ, Dinas Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, berikut juga Menristek, ya, Riset dan Teknologi. Saya apresiasi dengan Bapak Ibu, dan saya ajak Bapak Ibu untuk ke depan, ayo ikut semua calon guru penggerak. Kepada yang belum, yang masih muda-muda, kesempatan nanti ada coaching klinik untuk mengikuti kegiatan ini supaya bisa lulus misalnya. Bapak Ibu, memang ini adalah agak berat, ya Bu, ya, ada tugas dan sebagainya di awal, tapi memang begitulah sebuah perjalanan. Untuk mendapatkan sesuatu yang harus melakukan sebuah pengorbanan kalau pihak lebih. Kalau kita biasa saja, ya hasilnya biasa-biasa saja. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi yang berharga, terutama terkait dengan sekolah penggerak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, diseminasi membangun budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas, refleksi dan restitusi pada SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya. Dengan resmi saya buka. Terima kasih, dan terima kasih juga saya atas dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Kegiatan sekolah tidak akan
berhasil tanpa dukungan kita semua. Mohon partisipasinya juga Bapak Ibu, karena ini nanti kita akan membagi 3 kelas untuk pelaksanaan diseminasi dari teman-teman kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah dibukanya kegiatan diseminasi budaya positif pada sekolah kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan ya kita semua melaksanakan tugas dan Bapak Ibu juga bertugas dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Demikian kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan kepada Ibu yang Bapak yang non muslim menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sungai Raya. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua. Terima kasih telah hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Sungai Raya yang akan saya sampaikan sendiri. Dan Bapak Ibu pasti sudah kenal sama saya. Ya, nama saya Indah Novriani. Saya masih mengikuti dalam proses mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi masih disebut CGP Angkatan 7 Kabupaten Kuburaya. Untuk itu sebelum saya memulai di sini saya hanya ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi bukan bermaksud untuk menggurui, karena Bapak Ibu guru adalah senior saya di sekolah. Jadi saya hanya ingin berbagi praktek baik. Mungkin bisa dirubah sedikit untuk kebaikan. Jadi tujuannya di sini pertama saya melakukan diseminasi karena untuk pemenuhan tugas aksi nyata modul budaya positif 1.4. Jadi saya harus menyampaikan diseminasi budaya positif yang telah saya terapkan di kelas kepada Bapak Ibu guru semua. Dan barangkali nantinya akan ada perubahan yang mengarah ke arah yang lebih baik. Kita sama-sama belajar karena tidak cukup hanya kita mengenyam misalkan pendidikan pada saat masa kuliah, tetapi kita terus belajar karena kita hidup tidak di masa yang lalu atau di zaman yang sebelumnya. Kita telah hidup di zaman yang milenial, jadi harus tetap mengeksplor diri agar pendidikan Indonesia semakin maju ke depannya. Jadi yang pertama, sebelum saya masuk ke materi apa itu budaya positif, tentunya yang pertama kita harus tahu dulu apa itu tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberi tuntunan, menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Sebelum saya masuk ke yang lain, jadi di sini kalau menurut Bapak Ibu guru semua, kalimat menuntun atau tuntunan itu seperti apa? Mungkin bisa Bu Jamila, dikit aja Ibu.
arahan ke yang tadinya belum baik menjadi ke arah yang lebih baik, yang menuntun. Jadi saya seperti itu. Saya ulangi lagi, menuntun berarti kita mengarahkan dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang belum baik bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Bunda. Terima kasih. Bu, terima kasih Bu Jamila. Mungkin ada Bapak Guru yang lain. Benar tadi memberi tuntunan atau mengarahkan. Jadi di sini guru itu mengarahkan siswa. Mungkin ada kalimat yang lain kepada Pak Ustaz. Terima kasih Bu Dinda. Artinya memberi tuntunan terhadap segala agar anak mampu mencapai keselamatan bahagia. Artinya bisa juga kita memberi motivasi bisa. Selain menuntun juga kita bisa memberi motivasi anak agar anak bisa memiliki kemampuan berpikir dari yang rendah ke yang tinggi. Saya pikir itu juga yang artinya menuntun kita. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bu Dina. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu memberikan tuntunan atau menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi anak itu sudah mempunyai namanya kodrat. Kodratnya ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sifatnya sebenarnya sudah ada dalam dirinya, bakatnya, potensinya, minatnya. Hanya saja di sini guru itu berperan sebagai pamong atau among, yaitu menuntun. Ya betul tadi, mengarahkan, memberikan motivasi agar anak bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi seorang manusia dan anggota masyarakat nantinya yang bisa memberikan sumbangsi kepada kehidupannya. Jadi oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kodrat anak, kodrat itu udah ada di dalam dirinya. Jadi minatnya sudah ada, mungkin belum digali. Ya, mereka belum menemukan anak. Tetapi paling tidak mereka sudah punya cita-cita atau gambaran saya mau jadi apa di masa depan. Jadi seperti itu. Kemudian namun tetap memperhatikan kodrat zaman dalam pengembangan kodrat alam seorang anak. Dengan kata lain, seorang anak diharapkan mampu tumbuh dengan di zaman milenial ini namun tidak tercabut dari akar kebudayaannya. Jadi ya kita tahu sekarang sudah zaman milenial. Jadi anak tumbuh kalau pada masanya, pada masa kita tumbuh di zaman itu, di zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Ya kalau zaman sekarang kita mau memperoleh informasi itu tidak susah, tidak seperti dulu. Bahkan kita bisa membawanya kemana-mana, ya kan? Jadi mengembangkan kodrat alam. Ya, anak itu berkembang sesuai dengan kodrat alam yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi dari lingkungan rumah, apa orang tua membentuk kebudayaannya atau kebiasaannya. Ya, dimulai dari lingkungan sekitarnya, yaitu lingkungan tempat tinggalnya. Dan disesuaikan lagi. Jadi tidak semua anak itu mengalami kodrat alam yang sama karena mereka tinggal juga di tempat yang berbeda. Jadi seperti itu.
Kemudian yang berikutnya kita masuk ke budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid dan lebih bersemangat ketika berada di sekolah. Sebenarnya hal ini sudah dilakukan dan sering dilakukan di sekolah. Nah, pembiasaan yang bernilai positif. Kira-kira apa contohnya, Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa memberikan contoh? Ada lagi, Bapak Ibu? Pembiasaannya santai, tidak berdasarkan aturan. Budaya yaitu pembiasaan, jadi kegiatan yang terbiasa kita lakukan sebenarnya. Ya, menyapa, bertegur sapa, terus sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Ya, jadi anak-anak juga pas bertemu dengan guru selain sapa, mengucapkan salam, juga ada mereka cium tangan. Nah, itu adalah contoh pembiasaan yang bernilai positif. Kemudian dari pembiasaan itu sebenarnya harus lebih dikuatkan lagi sehingga terbentuknya karakter seorang murid, yaitu berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, ada yang tahu Bapak Ibu ada berapa pilar? Bu Iti? Beriman, bertakwa, berkritik, global, kreatif dan mandiri. Terima kasih Bu Yeti. Dan pastinya semua guru udah tahu sekarang. Jadi di dalam kurikulum Merdeka Belajar yang diharapkan adalah pembentukan karakter siswa sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Jadi bermula dari yang namanya pembiasaan atau penerapan budaya positif di sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu, di dalam diseminasi budaya positif ada beberapa konsep utama atau beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, jadi yang berikutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga udah pernah dengar atau sudah kemarin pernah disampaikan sama Bu Sri Suyanti. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, jadi mungkin di sini pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi kita harus terus mengeksplor diri, bagaimana caranya menemukan model dan metode pembelajaran yang berbeda dari zaman atau kurikulum sebelumnya. Karena kita juga harus tahu apa kebutuhan dari siswa. Ya, kebutuhan dari siswa nanti kita akan bahas
dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi kalau di sini kan siswanya udah SMA, jadi memang tidak bisa kita mengajarnya sama seperti siswa SMP. Dan bahkan kalau siswa SMA itu mereka udah jauh lebih mandiri. Kalau mereka juga disuruh untuk kerja sendiri atau menggali kreativitasnya, itu bisa. Nah, jadi gimana caranya kita menemukan model atau metode pembelajaran sehingga kita bisa mengasah atau memunculkan inovasi kepada siswa. Jadi siswa bisa kreatif, mandiri, mampu bekerja sama dengan orang lain, yaitu gotong royong, ya berkolaborasi, tetapi tidak juga meninggalkan yang namanya beriman dan berakhlak mulia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mereka juga toleransi terhadap perbedaan, yaitu keberbinekaan global. Karena di satu kelas itu tidak mungkin hanya ada satu agama yang sama atau suku yang sama. Kemudian mereka kalau kita menemukan metode yang tepat, mereka juga bisa berpikir kritis. Mereka berani untuk meluangkan atau mengeluarkan pendapatnya. Nah, kita memberikan kesempatan. Jadi memang kalau dipikir-pikir susah atau banyak sekali mungkin tugas guru sebenarnya. Gimana caranya untuk memacu siswa itu termotivasi dengan sendirinya pada saat mengikuti pembelajaran kita di kelas. Jadi terus belajar Pancasila di sini seperti yang tadi disampaikan sama Bu Eti itu ada 6: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, gotong royong, jadi siswa mampu berkolaborasi dengan siapapun, kemudian kreatif, inovatif, mandiri, dan bisa bernalar kritis. Sebelum saya sampaikan materi yang berikutnya, jadi ada permainan nih Bapak Ibu. Saya perlu 2 orang. Misalkan, jadi permainannya cobalah buka. Jadi genggaman tangan. Misalkan Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Terus rekan kita, yaitu tugas yang B, adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan Anda. Jadi teman yang B itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan. Oke, jadi di sini siapa kira-kira yang mau bermain? Mungkin Bu Happy dengan Bu Mega. Bu Happy dengan Bu Mega. Mungkin bisa dicontohkan, siapa tahu ada punya uang, digenggam dulu. Berdiri boleh. Jadi siapa yang jadi A, yang B, yang A itu yang mengepalkan tangan, sedangkan yang B itu pengen tahu apa isi genggaman tangan. Boleh Ibu dialognya sedikit. Baby, apa di kepalan tangannya itu? Boleh lihat enggak? Betul, lihat enggak? Boleh.
lah, lihatlah. Buka lah. Ini punya saya, tak boleh. Mana boleh? Ngintipnya. Tak boleh. Oke, jadi di sini Bu Mega berusaha membuka kepalan tangan Bu Happy. Sebenarnya di dalam kepalan tangan Bu Happy itu isinya apa? Wah. Jadi tadi ada perbaikan sedikit. Bu Happy tetap tidak mau buka. Ada alasannya Bu Happy? Karena ini berharga punya saya. Jadi gimana rasanya Bu Mega? Kecewa? Kecewa, tangannya tak mau dibuka. Oke, jadi begini Bapak Ibu, dari permainannya bisa diambil kesimpulan tidak? Kita ingin membuka tangan seseorang, sedangkan Bu Happy itu tetap tidak mau membuka. Berarti mempertahankan, ya kan? Yang mengambil keputusan untuk membuka atau tidak itu adalah diri sendiri. Jadi berarti diri sendiri itu melakukan apa? Kira-kira satu kata. Berpendirian. Ada satu kata singkat sekali. Ini berhubungan dengan kira-kira yang bisa jawab? Ya, kokoh dengan pendirian bisa wujud. Tapi ada yang lebih tepat lagi untuk pembahasan materi yang berikutnya. Keinginan. Memang bermula dari huruf K, tapi kurang tepat dikit Bu Dina. Yang bisa mengubah kita, yaitu memang dari diri kita sendiri. Berarti diri kita itu melakukan kontrol sebenarnya. Nah, kontrol diri. Ya, kontrol diri. Jadi kita mau membuka atau tidak itu berdasarkan dari kontrol diri kita sendiri. Nah, ini berhubungan dengan materi kita yang berikutnya. Jadi ada perubahan paradigma belajar menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice theory. Nah, jadi ada meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, tadi dari permainan tadi itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keputusan untuk mengikuti seseorang atau tidak itu berasal dari kontrol diri kita sendiri, ya kan? Kontrol diri kita sendiri. Cuma di dalam kehidupan atau di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol di sini. Ya, bukan hanya sebenarnya saya juga baru tahu, oh seperti ini rupanya. Jadi ada 4, yaitu yang pertama ilustrasi guru mengontrol murid. Kira-kira benar nggak Bapak Ibu? Pasti, ya pasti selalu. Tapi kira-kira pernah nggak berpandangan guru mengontrol murid itu sebenarnya bagus atau tidak? Atau mungkin ada sisi negatifnya atau tidak? Pasti ada sisi positifnya. Jadi di sini akan berubah yang namanya paradigma kita. Ilusinya mungkin seperti itu. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ada penguatan positif, biasa penguatan positif. Begini, misalkan anak tidak melakukan atau tidak mendengarkan pada saat kita menjelaskan, ya kan? Misalkan namanya Ibnu, tolong
Tolong didengarkan penjelasan Ibu. Nanti apa ilmu yang kamu dapat itu akan bermanfaat, ya kan? Penguatannya positif, akan bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Atau mungkin ayo belajar, siapa tahu nanti jadi ranking 1, ya kan? Seperti itu. Itu menurut kita efektif dan bermanfaat. Ya, itu ilusinya. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sering terjadi tidak, Bapak Ibu? Sering terjadi tidak? Kita mengkritik atau membuat orang merasa bersalah. Sering. Misalkan gimana tuh Bu Dina? Misalnya untuk anak yang tak mengerjakan untuk membuatkan karakter kan biasanya kita suka ngajak anak tuh, kalau kamu tak mengerjakan tugas saya keluarkan kamu dari kelas, atau kamu nanti jadi 5 kali tugas itu dari yang semula. Gitu. Arti kan itu bisa juga menguatkan karakter anak, tapi membuat anak merasa bersalah juga pasti seperti itu kan. Dan bisa jadi itu memberatkan anak walaupun kita merasa itu menguatkan karakter mereka. Itu bisa. Makasih Bu Dina. Jadi benar, ilusi yang ketiga juga sering kita lakukan di kelas. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini jangankan pada siswa sebenarnya, pada anak sendiri juga iya. Benar kan Bapak Ibu? Iya kan? Mungkin kita paksa, ayo belajar. Kita paksa, ya kan? Nanti kalau tidak belajar begini, tidak belajar tidak naik kelas. Jadi ada ilusi dan pastinya juga orang dewasa menganggap dirinya memang lebih kuat. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini jadi ada beberapa hal yang bisa mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi sebelum kita mungkin menghukum siswa atau itu tadi kita memberikan kritik membuat mereka merasa bersalah, mungkin kita harus melihat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, stimulus respon, yaitu realitas kebutuhan kita sama. Ya, karena kita melihat diri siswa juga memerlukan kebutuhan yang sama. Tetapi kalau di teori kontrol seharusnya realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Benar tidak Bapak Ibu? Nah, mungkin kebutuhan di antara Bu Eti dengan Bu Nina itu beda. Ya, begitu juga dengan siswa. Mungkin siswa itu bakatnya, minatnya lebih suka misalkan di matematika, dia lemah di bahasa Indonesia. Jadi kebutuhannya antara anak yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Mungkin untuk kedepannya gitu, untuk kedepannya, ya kan? Misalkan selaku saya nih. Saya masih guru honor gitu kan. Jadi dengan sesama teman honor juga masih melihat mungkin hal yang sama. Tetapi sebenarnya dari kalau di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya mungkin tujuan kita sama, ingin jadi ASN gitu kan. Tetapi gambarannya seperti apa ke depannya itu pasti berbeda. Mungkin tujuannya untuk jadi seseorang seperti itu, tujuannya pastinya berbeda, ya gambarannya berbeda, prosesnya juga berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, biasanya seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Ya, pastinya berbeda kan, Bapak Ibu. Mungkin antara siswa satu dengan yang lainnya, pandangannya itu berbeda. Karena pastinya tujuan hidupnya juga berbeda. Ya, misalkan contohnya, misalkan seperti Bu Jamila dengan Bu Jo, punya keluarga, punya anak. Tetapi kan pandangan orang lain itu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, mungkin pandangannya nanti ke depan anaknya seperti ini. Nah, mungkin kata ujung bagusnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi kita harus memahami pandangan orang lain. Terus yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu biasa terjadi kan, Bapak Ibu? Siswa tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi itu perilaku buruk menurut kita. Tetapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, apa tujuannya? Siswa tidak mengerjakan tugas, pasti ada alasannya kan? Ya, ada alasannya. Dan alasan itu nanti itu akan berkaitan dengan kebutuhan dasar dari seorang manusia. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa tak? Seperti tadi permainan. Tidak, ya kan? Dan yang hanya Anda sendiri atau hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kita kemana? Misalkan nih, Bapak Ibu tujuannya maunya ke Mega Mall, ya kan? Ada yang tinggal di Rasau Jaya, ada yang tinggal mungkin di Adi Sucipto, ya kan? Jadi yang bisa mengontrol, nanti mungkin ada janjiannya Bu Jamila, ayo kita pergi. Nah, tapi dari sini, ya kata bujuk, oh nggak bisa, itu jauh, lebih jauh dari tempat tinggal saya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dan kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Kalaupun ya, tapi biasanya kan begini, siswa itu mengikuti apa kata guru kan. Nah, tetapi kita tidak pernah bertanya kan, sebenarnya siswa itu setuju nggak, mau atau tidak, atau merasa terpaksa, ya kan? Terus yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, mungkin kita tadi membujuk, Mega membujuk, ayo lah Bu Happy dibuka, ya kan? Bu Happy udah buka-buka, enggak Bu Mega, akhirnya apa? Dipaksa, dipegang kan tangannya. Nah, jadi hal itu juga secara tidak langsung kita lakukan kepada siswa. Nah, misalkan juga begini, biasanya ini biasa terjadi pada guru BK biasanya. Nah, tapi kalau di teori kontrol itu perlu adanya kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalkan ada anak yang tidak datang ke sekolah, banyak apa, ya yang bisa menanganinya bukan hanya wali kelas, tetapi harus berkolaborasi dengan guru BK, ya kan? Nanti kita tanya, gimana nih Bu, gimana mengatasi atau gimana merubah atau menangani siswa yang seperti itu, ya kan? Tidak bisa guru mata pelajaran atau wali kelas saja yang menanganinya. Jadi harus ada bantuan dan kerjasama dari guru BK. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ya, biasanya seperti itu. Kalau dulu stimulus, ini terstimulus siswa, ayo belajar. Nanti atau pada saat perlombaan, ya disorakin, akhirnya menang. Tetapi masih ada juga yang kalah. Hal ini berbeda model berpikirnya dengan teori kontrol, yaitu model berpikir menang-menang. Mungkin pernah dengar win-win solution.
win-win solution. Jadi misalkan ada anak yang tidak paham pada saat pembelajaran kita, ya kan? Mungkin kalau sebelumnya ya udahlah, terserahlah anak mau ngerti atau enggak, gitu kan? Di teori kontrol kita berpikir gimana caranya anak itu bisa. Mungkin kita bisa minta bantuan dari teman sekelasnya yang bisa. Jadi biar sama-sama anak itu pandai atau bisa. Jadi seperti itu. Yang berikutnya disiplin positif. Oke, sering kita dengar disiplin. Jadi apa ya disiplin itu? Bapak Ibu, disiplin? Taati aturannya gitu. Untuk disiplin. Di aturan. Terima kasih Bu Jo. Mungkin ada yang lain? Disiplin. Gambaran sederhana dari satu kata itu kira-kira apa Bapak Ibu? Disiplin. Bu Mega mungkin? Disiplin itu bisa saja taat atau patuh terhadap aturan. Patuh terhadap aturan. Ya. Terus yang kita bahas nanti disiplin positif. Nah, seperti apa? Oke, sebelumnya kita bahas dulu makna disiplin. Itu tadi yang saya tanyakan. Disiplin yang ada di benak Bapak Ibu yaitu menaati aturan, patuh, ya kan? Berarti itu berhubungan dengan aturan. Disiplin harus mentaati, harus patuh, tidak boleh dilanggar, ya kan? Jadi di dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pernah ada berpikir Bapak Ibu mungkin dari disiplin orang yang melaksanakannya merasa nyaman atau tidak? Kira-kira merasa nyaman atau tidak? Ya, tergantung pribadi masing-masing, ya kan? Nah, kalau tergantung dari pribadi masing-masing, berarti yang menggerakkannya adalah dirinya, berarti dari motivasi dirinya, nah, ya kan? Tetapi pasti ada juga yang merasa tidak nyaman. Terus yang kedua, Diani Gosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Ya, mengapa belajar? Kita contohnya seperti ini. Pada contohnya kan guru itu memiliki tanggung jawab, misalkan harus menyetor nilai pada semester akhir, ya kan? Itu tanggung jawab tuh. Nah, tetapi tuntutan guru tuh rupanya banyak. Ya, belum ada yang mendapatkan tugas tambahan, mungkin wali kelas, wakil kepala sekolah, ya kan? Cuman gimana caranya kita mengatur? Kita bisa mengumpulkan di tempat waktu, ya kan? Berarti kita belajar kan? Belajar apa? Belajar mengatur waktu, memanajemen waktu, ya kan? Seperti itu juga sebenarnya saya sendiri juga masih belajar karena untuk menjadi pribadi yang disiplin itu bukan hal yang gampang. Nah, karena biasanya kita mengalami suatu kendala, tetapi kalau kita terus belajar maka akan menjadi pribadi yang disiplin. Tetapi disiplin itu muncul dengan sendirinya karena motivasi dari dalam diri. Kemudian yang terakhir, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, itu tadi kita meminta paling tidak 1
mengumpulkan tugas tepat waktu, ya kan? Kita mengajarkan anak untuk disiplin. Tetapi kira-kira apa yang didapatnya? Mengacu pada nilai kebajikan universal. Dan anak bisa berdasarkan motivasi dari dalam dirinya atau intrinsik. Jadi bukan karena begini, misalkan saya nih mengumpulkan tugas, kata siswa, karena takut dihukum. Nah, mungkin kita bisa merubah paradigma itu. Bagaimana caranya kita memotivasi siswa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, tetapi memang berasal dari dalam dirinya, bukan karena ancaman atau karena takut nanti kena hukum guru. Nah, seperti itu. Kemudian mengacu pada nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini tertera di dalam profil belajar Pancasila. Tetapi nilai kebajikannya universal. Nah, sebenarnya di pelajaran agama juga ada banyak. Sebenarnya nilai kebajikan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Bapak Ibu pergi ke sekolah pakai kendaraan sepeda motor. Kelengkapannya apa? Pakai helm. Kira-kira pakai helm itu untuk apa? Takut ditilang, aman, melindungi diri. Berarti untuk keselamatan. Nah, jadi nilai kebajikannya adalah keselamatan. Jadi banyak siswa bisa menghargai, menghormati, itu juga nilai kebajikan. Empati terhadap teman, terus tanggung jawab. Nah, mungkin kita bisa merubah itu. Jadi yang pertama tadinya mungkin siswa mengumpulkan tugas itu karena takut terhadap guru, tetapi itu berubah. Nah, berubahnya begini. Jadi mengacu, oke, ini tanggung jawab saya. Nah, gimana cara merubahnya? Nah, dari perasaan takut atau tidak nyaman menjadi ini tanggung jawab saya loh. Tuh, di dalam diri siswa. Jadi seperti itu. Yang Bu Dina? Terima kasih Bu Ida. Saya sedikit, menurut saya Bu Ida ya. Jadi dikatakan bahwa mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tapi saya rasa memang sih sebenarnya kalau kita mau masuk ke yang namanya makna disiplin itu kan dari diri sendiri. Tapi saya pikir tidak hanya dari diri kita sendiri Bu. Sebenarnya faktor ekstrinsik ini juga berperan besar. Misalnya gini nih, kita nih, oh saya ini terlambat nih. Karena mungkin sudah ada mungkin kepala sekolah yang sebagai penegur kita, saya tak boleh terlambat nih, karena saya terlambat lagi besok nanti saya ditegur kepala sekolah. Itu faktor ekstrinsik loh Bu, yang bisa membuat kita mengerti apa itu makna disiplin pada diri kita sendiri. Artinya saya tak setuju juga nih kalau faktor ekstrinsik ini tidak dimasukkan dalam makna disiplin. Memang disiplin kita mulainya dari diri sendiri memang, tapi paling tidak saya bilang ada faktor-faktor ekstrinsik itu sendiri yang bisa membuat kita memutuskan, oh saya besok harus datang awal nih, gitu. Jadi itu saja. Saya pikir juga disiplin itu bisa terukur juga dari kita sendiri, dan faktor ekstrinsik itu juga besar pengaruhnya. Nah gitu. Itu aja Bu Ina. Ya, terima kasih Bu Dina. Jadi memang sebenarnya kalimat disiplin itu artinya juga sangat luas, ya. Dan ini juga memang bertolak belakang biasanya dengan kehidupan kita, ya kan? Kehidupan sehari-hari, apalagi di sekolah, ya kan? Tetapi mungkin kita bisa belajar kali. Tapi boleh juga ditanya. Misalkan tadi yang nanti Bu Dina bilang, mungkin bisa ditanya sama pribadi orangnya. Ya, pertama dia melakukannya karena itu, tetapi lama-lama sebenarnya ada perasaan yang tidak nyaman di situ, ya kan? Nah, tetapi mungkin
dengan hal itu juga nantinya juga bisa berubah. Jadi mungkin nanti kita akan berusaha dari motivasi ekstrinsik itu menjadi intrinsik. Nah, di sini seperti itu, Bu Dina. Jadi disiplin positifnya. Ya, memang motivasi ekstrinsik itu juga berperan besar, apalagi di sekolah. Kalau kita tidak mengatur anak dengan yang namanya aturan, mungkin mereka juga seenaknya, gitu kan? Tapi kita juga sebagai pendidik mungkin bisa mengajarkan secara sedikit demi sedikit. Nah, itu tadi, karena disiplin itu kan artinya belajar. Jadi gimana caranya kita mengubah seseorang itu mungkin yang awalnya hanya termotivasi dari luar bisa berubah menjadi motivasi dari dalam dirinya. Jadi seperti itu. Izin Bapak Ibu bentar minum dulu. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu tadi, mau itu perbuatan yang salah atau yang benar, pasti punya tujuan. Dan selanjutnya, Diane Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kemudian itu tadi yang saya katakan, mungkin anak melakukan kesalahan pasti mereka punya kebutuhan. Apa sih? Kok bisa melakukan seperti itu? Apa kebutuhan mereka? Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa terima, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Terus yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi siswa biasanya melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Jadi kita tidak usah langsung menghukumnya, mungkin bisa ditanya alasannya. Misalkan begini nih Bapak Ibu, kalau misalkan ada kasusnya begini, siswa bernama Andi itu mengambil bekal makanan temannya. Kemudian temannya yang diambil makanannya itu melapor kepada guru, sehingga Andi dipanggil sama guru. Oke, dari kasus tadi kira-kira bisa tidak kelima kebutuhan dasar manusia itu termasuk dalam alasan mengapa Andi itu mengambil bekal makanan temannya? Jadi kita bahas dari yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, dia lapar. Andi lapar, Andi tidak bekal, tidak juga dibekalkan uang sama orang tuanya. Jadi dia terpaksa atau sengaja mengambil makanan temannya karena dia merasa lapar. Jadi itu untuk kebutuhan bertahan hidup. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira gimana alasannya tuh Bapak Ibu?
yang mengambil makanan temannya, Andi. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima seperti apa? Pasti Andi itu sengaja mengambil makanan temannya agar diperhatikan sama gurunya. Dia dipanggil nanti pertama sama gurunya, terus nanti pasti gurunya manggil orang tuanya, ya kan? Orang tuanya nanti bertanya, kenapa kok bisa begini? Kemudian akhirnya orang tuanya secara tidak langsung membekalkan makanan. Itu adalah, jadi dia perlu loh kasih sayang orang tuanya. Mungkin dia juga perlu dibekalkan sekali-sekali dengan orang tuanya gitu. Terus yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kalau Adi tadi mengambil makanan temannya, dia perlu penguasaan. Dia merasa, kira-kira Adi merasa, ya dia punya keberanian. Temannya kalah, temannya jadi sedih, gitu kan? Jadi dia berkuasa akhirnya. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Di Andi mengambil makanan teman tadi, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Oke, kalau kebebasan berarti Andi itu bebas. Hanya dua pilihannya sebenarnya. Dia mau mengambil atau tidak, ya kan? Terus kalau udah mengambil dia merasa bebas. Oke, dia menang. Akhirnya dia menang. Dia lebih kuat. Terus yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya udahlah, dia merasa senang aja. Kawannya sedih, kan? Kemudian yang berikutnya, motivasi perilaku manusia, merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian ada pernyataan setuju atau tidak nih Bapak Ibu. Pemberian hukuman yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Terus yang kedua, hukuman seperti membaca dan membersihkan kelas dapat membentuk kedisiplinan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ada yang tidak? Setuju. Terus yang ketiga, penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Sangat setuju. Oke, kita lihat yang berikutnya. Di sini tadi motivasi, ada motivasi eksternal atau ekstrinsik. Ada dua untuk jadi seseorang termotivasi. Ada dua untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti akan timbul tuh pertanyaan di benaknya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pastinya kan? Mungkin saya akan dihukum. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, akan muncul juga di benaknya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tetapi kira-kira orang itu akan terus berharap tidak? Kalau dari penghargaan, berarti akan terus berharap kan? Akan terus berharap. Berarti kalau pas tidak ada penghargaan, berarti tidak termotivasi. Itu dia tadi. Kemudian yang terakhir, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Paling tidak, mungkin dari motivasi internal itu tadi, nilai kebajikannya. Yang pertama bisa diambil adalah tanggung jawab. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita
ada dua, jadi ada hukuman dan penghargaan. Hukuman itu sifatnya memaksa, ya itu sebenarnya kurang tepat. Hukuman memaksa, siswa merasa takut, terus timbul perasaan tidak nyaman, murid merasa rendah diri, betul tidak Bapak Ibu? Pasti kan kalau udah dihukum dia merasa malu paling tidak dengan temannya. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Biasa tak? Sering tidak terjadi menyembunyikan kesalahan. Ya sering menyembunyikan kesalahan. Kemudian dari penghargaan itu sebenarnya kurang efektif. Nah, jadi itu tadi anak akan berharap terus. Oh berarti nanti misalkan Bu Dina hari ini apa ya lagi ya dikasihkan sama Bu Dina ya. Misalkan kita bisa maju nih. Nah, rupanya pas Bu Dina masuk tidak ada tidak ada penghargaan atau tidak ada hadiah. Kecewa. Akhirnya tidak efektif kan? Terus yang kedua, merusak hubungan. Gimana tuh kalau merusak hubungan? Ya, misalkan siswa yang mendapat itu pastinya siswa kan biasanya yang mendapat penghargaan siswanya orangnya itu dan itu terus gitu kan? Akhirnya teman yang lain iri gitu kan? Oh udahlah. Nanti pun kita berusaha dia lagi yang dapat gitu. Akhirnya merusak hubungan. Lama-kelamaan juga siswa bisa tidak suka dengan temannya karena anak itu terus yang dapat. Terus yang ketiga, menurunkan kualitas. Ya, menurunkan kualitas belajar, menurunkan kualitas apa yang dihasilkan sama siswa. Terus yang keempat, mematikan kreativitas. Ya, penghargaan begini Bapak Ibu, penghargaan itu tidak harus selalu berupa misalkan barang. Mungkin penghargaan bisa cuma dari bahasa Bapak Ibu. Ya, kamu menang ya kan? Ya, kamu berhasil. Oke, kamu pintar. Gitu kan? Jadi bisa mematikan kreativitas anak yang lain. Mungkin ini mungkin ya efektif. Mungkin ada juga benarnya, tetapi ini dalam jangka waktu yang pendek sebenarnya. Terus yang terakhir, menghukum dengan penghargaan. Biasanya ini pakai sistem ranking. Menghukum dengan penghargaan. Siswa yang dapat ranking 1, ia merasa siswa yang tidak mendapat ranking 1 atau ranking 2 akhirnya merasa seperti dihukum. Oh dia kalah, hari ini tidak dapat ranking. Jadi seperti itu. Terus konsep disiplin dengan identitas sukses. Sebelum saya bahas itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Restitusi ini juga kata baru yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, yaitu menurut Goset. Jadi misalkan siswa melakukan kesalahan, ya kita tanya kenapa, alasannya, terus kita biarkan mereka untuk mencari solusi sendiri. Jadi seperti itu, sehingga mereka bisa tahu nantinya mereka akan menjadi orang yang seperti apa. Ini tadi konsekuensi sama restitusi. Yang pertama stimulus respon, terus teori kontrol. Biasa konsekuensi begini, misalkan ada siswa yang tidak sengaja menjatuhkan botol minum temannya, akhirnya air tumpah. Konsekuensinya ya gini, oke, Adi itu air temanmu tumpah, jadi kamu harus ngambilnya atau mengeringkannya atau membersihkannya, ya kan? Jadi ada stimulus, ada respon, tetapi itu tidak lama. Sedangkan kalau kita pakai restitusi itu bisa bertahan lama. Terus yang kedua, menghormati. Kalau konsekuensi orang yang melaksanakannya itu adalah menghormati peraturan. Ya, menghormati peraturan. Terus kalau di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi apa perbuatan yang dia salah, dia belajar untuk bertanggung jawab. Terus kalau konsekuensi, perlu monitoring dari guru. Itu tadi,
Mungkin anak pas membersihkan air yang tumpah, kira-kira kalau kita tinggalkan, ya dibiarkan aja gitu kan. Jadi perlu monitoring guru. Nah, sedangkan kalau kita pakai metode atau model restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi tidak perlu lagi kita kontrol, itu udah ada kesadaran dari dalam dirinya. Terus murid kehilangan waktu untuk menyadari kesalahan. Ya, itu tadi stimulus. Kita langsung kan? Oke, jadi adik gimana? Nah, jadi mungkin kalau kita memberikan kesempatan untuk anak belajar memecahkan masalah, mungkin beda pada saat dia menjatuhkan air temannya. Mungkin pertama apa yang dilakukannya? Kalau misalnya kita yang bertanya dengan anak, mungkin anak bisa minta maaf dulu, ya kan? Minta maaf dulu kan dengan temannya. Maaf ya, airnya tumpah, gitu. Nah, ini seperti itu. Terus tadi yang dibahas pada saat kata sambutan yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, akan timbul pertanyaan seperti itu, ya kan Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Biasanya kalau peraturan itu dibuat sama guru, betul deh tidak Bapak Ibu? Di awal semester biasanya kan? Oke, peraturannya seperti ini ya di Bu. Nah, ya kan? Mungkin kita rubah. Nah, begini. Kalau peraturan itu pasti ada kata tidak boleh atau jangan. Ya kan? Nah, tapi kalau kita membentuk yang namanya keyakinan kelas, kita akan memakai kata atau kalimat dari nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti ada contohnya. Jadi begini Bapak Ibu, mungkin dari satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 tadi? Karena untuk keselamatan. Itu dari nilai kebajikan ada keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk nilai kebajikannya? Kesehatan. Nah, iya. Jadi kita belajar dulu gimana pembentukan keyakinan kelas. Jadi yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Nah, biasanya begini Bapak Ibu, saya ambil contoh satu. Kalau peraturan guru itu kan pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mungkin kita bisa kalimatnya, gimana kalimatnya? Menjaga, kan, menjaga kebersihan kelas. Nah, baru nanti ada tuh kalimatnya lebih rinci lagi. Tidak boleh berarti buang sampah pada tempatnya. Terus tidak mencoret papan tulis, ya kan? Tidak. Terus menjaga meja, kursi tidak dicoret. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Jadi bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nah, terus yang kedua, keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal. Itu tadi yang saya kemukakan. Jadi pernyataannya universal, umum, dan itu tidak mengikat. Nah, terus yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Dalam bentuk yang positif. Kalau pakai kalimat itu tadi tidak boleh, jangan, itu udah pastinya negatif. Karena pasti nanti kalau tidak dilaksanakan dikasih hukuman sama guru. Terus yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, tadi saya juga ada buat keyakinan kelas, itu tidak banyak Bapak Ibu. Contohnya nanti ada, yaitu poinnya hanya 5. Terus yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, jadi masing-masing kelas itu biasanya berbeda. Apa kebutuhannya? Tidak bisa kita samaratakan. Nah, terus yang keenam, tapi mungkin juga ada poin-poin tertentu yang sama. Terus yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, jadi kalau biasanya kan peraturan dari guru. Nah, kalau buat keyakinan kelas tuh kita ajak siswa sama-sama.
semuanya. Nah, biasanya mereka mengajukan pendapat tuh, Bu, seperti ini Bu. Nah, berarti kan mereka kan udah tahu kalau mereka mengajukan pendapat berarti mereka tahu itu salah. Nah, kalau mereka udah tahu itu salah, berarti mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terus yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, nanti kita tinjau lagi, kira-kira ada mau berubah dah, ya kan? Ini contohnya Bapak Ibu, bentukan keyakinan kelas. Nah, siswa menulis keyakinan kelas menurut pendapat masing-masing di kertas, terus berdiskusi. Saya berdiskusi dengan siswa dalam pemilihan kata-kata yang tepat. Terus yang ketiga, semua siswa menempel keyakinan yang telah mereka tulis. Terus yang terakhir hasilnya, nah ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, jadi kalimatnya menghargai sesama teman. Karena ada bahasa begini, Bu, kadang pulpen saya diambil, Bu, kadang pulpen saya hilang, ya kan? Kadang Bu, saya diejek sama teman. Nah, terus yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Jadi ada yang menulis, Bu, buang sampah tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh mencoret papan tulis seenaknya. Jadi sehingga tinta itu cepat habis. Terus menghormati guru ini banyak Bapak Ibu. Tidak boleh menggunakan handphone di kelas, mendengarkan guru di depan. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang, jadi dari keyakinan kelas itu bisa lebih konkret dan lebih tepat. Terus yang keempat, bersikap jujur dan tanggung jawab. Ya, mereka jujur. Misalkan mereka mengambil barang temannya. Terus tanggung jawab juga. Misalkan udah menghilangkan, berarti mereka siap mengganti. Terus yang kelima, menjaga kerukunan kelas agar selalu kompak. Terus materi berikutnya restitusi, posisi kontrol guru. Di sini ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, ini Bapak Ibu kalimatnya. Kalimat yang sering guru keluarkan, ya kan? Jadi sebenarnya itu ada identitas yang gagal. Jadi tadi juga disiplin positif itu juga ada identitas yang gagal, yaitu misalkan kita berperan sebagai penghukum. Ya, langsung misalkan kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Atau kamu tidak mengerjakan tugas, berarti kamu tinggal kamu berdiri di depan kelas. Nah, itu penghukum. Terus membuat merasa bersalah. Nah ini kalimatnya, kamu seharusnya itu sudah tahu, ibu lelah sekali, kan? Mengatakannya, ibu stres. Nah, membuat merasa bersalah. Akhirnya anak bilang, maafkan saya ya Bu, gitu. Terus sebagai teman itu ini sebenarnya kalau untuk murid SMA sering dilakukan sama guru. Ayolah, lakukanlah, ayolah kerjakan, ya kan? Karena anak SMA itu lebih mendengarkan kalau kita menggunakan kalimat seperti itu. Nah, tetapi ada yang lebih baik sebenarnya Bapak Ibu. Nah, kalau di sini pemantau itu biasa tugasnya hanya peraturannya, tetapi dia tidak menanyakan sama siswa apa solusinya. Nah, jadi kalau solusi itu kita bisa menempatkan posisi diri kita sebagai manajer. Nah, itu tadi berhubungan dengan keyakinan kelas. Kita udah berkeyakinan kelas kan, udah ada keyakinan sekolah juga. Misalkan keyakinan kelas, menghormati guru berarti mengerjakan tugas tepat waktu, ya kan? Jadi apa keyakinan kelas kita, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini kita juga harus belajar sedikit demi sedikit mengubah posisi kontrol diri kita agar bisa menciptakan yang namanya budaya positif.
Terus materi yang terakhir. Jadi ini ada sangkut pautnya dengan materi sebelumnya, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi dia negosiasi dalam bukunya Restitution, yaitu Restructuring School Discipline, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita validasi tindakan yang salah. Tindak kamu misalkan dipanggil itu karena apa? Apa masalahnya? Misalkan saya alpa Bu, atau saya tidak menggunakan sepatu hitam. Terus kita menanyakan keyakinan atau apa udah dibuat, ya kan? Kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati, tahu Bu, misalkan tidak boleh memakai sepatu hitam. Terus kita menstabilkan identitasnya. Jadi bukan hanya dia satu-satunya orang yang pernah berbuat salah, kita juga pernah. Jadi tidak ada orang yang sempurna. Kemudian kalau kita berperan sebagai manajer tadi, kita akan bertanya kepada siswa. Jadi solusinya ke depannya gimana? Misalkan saya tidak menggunakan sepatu hitam. Mungkin alasannya tadi siswa itu bilang karena kena hujan Bu, basah. Kamu tahu kan keyakinan sekolah? Tahu, yaitu memakai atribut sekolah dengan benar. Salah satunya menggunakan sepatu hitam. Lain kali jangan dilakukan lagi. Terus kita nanti akan bertanya, kalau untuk tidak melakukannya lagi itu seperti apa? Nanti anak mencari solusi sendiri. Contoh penerapannya ada Bapak Ibu. Ini kasusnya siswa ini tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas, akhirnya saya panggil. Saya tanya dulu alasannya, kenapa. Terus anaknya tahu kesalahannya di mana, terus tahu apa keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya, dan akhirnya nanti anak yang akan mencari solusinya. Sehingga anak bilang solusinya begini. Jadi solusinya ke depannya gimana? Solusinya ke depannya saya akan mengatur waktu Bu untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Sampai di sini Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya? Bu Jamila. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi di awal itu sudah disinggung tentang profil pelajar Pancasila. Kalau tidak salah tadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mengukur ketercapaian profil pelajar Pancasila. Bagaimana cara kita mengukurnya? Saja, terima kasih. Nah, cara mengukurnya bisa sebenarnya kita mulai dulu dari kelas. Kalau pemilihan metode dan model yang tepat, profil pelajar Pancasila itu bisa terwujud. Pertama, paling tidak kan, kalau beriman dan bertakwa, ya mereka saja sudah tahu, yaitu ada kebiasaan budaya positif, ya kan Bapak Ibu, membaca doa dulu, terus mengucapkan salam dulu, ya kan? Nah itu udah satu. Terus kalau kemarin boleh juga dipakai misalkan metode pembelajaran yang tepat, yaitu untuk mengasah kreativitas anak. Misalkan anak disuruh membuat sesuatu, tetapi kita cukup mengarahkan, terus kita bebaskan mereka.
mau menghasilkan karya seperti apa. Jadi kalau mereka sudah bisa menghasilkan karya, berarti mereka kreatif atau inovatif. Nah, terus pada saat mempresentasikan hasil karyanya, mereka berani atau mampu mengeluarkan pendapatnya. Nah, di sini tapi itu juga masih menjadi PR buat guru, karena masih ada beberapa siswa yang malu kadang-kadang, ya kan, mengungkapkan pendapatnya. Terus kalau mandiri itu tadi kita bebaskan, mungkin dari pemilihan kelompok kita bebaskan, akhirnya mereka mandiri, berjalan sendiri, nah, ya kan, jadi seperti itu. Terus pastinya ada gotong royong. Kalau udah berkelompok, mereka mau tidak mau harus berkolaborasi, ya kan, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Nanti hasilnya seperti apa? Ya, kita mulai dulu dari hal-hal yang lebih kecil. Ya, hal-hal yang lebih kecil yang bisa pembiasaan budaya positif yang bisa membentuk lingkungan yang positif juga bagi siswa. Jadi, gimana caranya kita memotivasi siswa untuk datang ke sekolah, perasaan aman, nyaman, dan senang. Jadi kalau mereka udah merasa seperti itu, kedepannya akan terwujud dengan sendirinya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oke, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya bukanlah pribadi yang sempurna dan saya juga masih belajar juga mengambil hal yang positif dari Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga termasuk guru saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamila SPD, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah dengan diadakannya kegiatan desiminasi dengan tema budaya positif di sekolah. Yang pertama, saya sebagai tenaga pendidik dapat memberikan pengalaman baru, dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang baru tentang bagaimana menerapkan budaya positif ini di sekolah. Dan yang kedua, bagi siswa dapat menambah keyakinan diri mereka atas semua tindakan-tindakan yang telah dilakukannya, sehingga mereka dapat memperbaiki segala kesalahan atas motivasi dirinya sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Indah Nopriani SPD yang telah melaksanakan kegiatan desiminasi ini, karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Petersia Claudia dari SMA 1 Sungai Raya, kelas 11 IS 2, ingin menyampaikan tanggapan saya tentang keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama-sama dengan Bu Indah, guru mata pelajaran geografi. Tanggapan saya tentang keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama, saya sangat setuju dengan adanya keyakinan kelas tersebut, karena dengan keyakinan kelas tersebut mengajarkan kita tentang namanya bertanggung jawab, menghormati guru, menjaga keamanan dan kebersihan kelas. Di sini saya harap semoga keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama ini dapat berjalan dengan lancar seturut dengan mata pelajaran geografi Bronx. Sekian dari saya, terima kasih. Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion.